Hasil kualifikasi Piala Asia U17 Timnas Indonesia digunduli Malaysia. Timnas Indonesia U17 secara mengejutkan kalah telak dari Malaysia di laga terakhir grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Dalam laga yang berlangsung, Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022, malam lalu itu, Garuda Asia kalah telak 1-5. Entah apa yang terjadi dengan Timnas Indonesia di laga ini, terutama di babak pertama. Baru 16 menit berjalan, gawang Andrika Fatir sudah kebobolan lewat gol dari Zainur Hakimi. 3 menit berselang, Malaysia kembali bisa mencetak gol. Arami Wafi melepaskan tendangan dari sisi kanan kotak penalti, Andrika Fatir tak mampu berbuat banyak. Memasuki menit ke-23, kesalahan kembali terjadi di lini belakang Timnas Indonesia. Kesalahan kontrol dari Habil Yafi langsung dihukum oleh pemain Malaysia, Muhammad Anjas Mirza. Tak cukup di situ, kelengahan kembali hadir di lini belakang Garuda Asia. Kesalahan Habil Yafi memudahkan Anjas Mirza mencetak gol keduanya di laga ini. Sultan Zaki melakukan pelanggaran keras di dalam kotak penalti pada menit ke-35. Arami Wafi maju sebagai eksekutor. Striker Malaysia itu mampu mencetak gol meski Andrika Fatir sempat menyentuh bola. Kaviatur Rizky yang tampak frustrasi mencoba melepaskan tembakan langsung dari luar kotak penalti. Namun, sepakan Kaviatur masih jauh dari sasaran. Malaysia mengendurkan tekanan di akhir babak pertama. Namun, hingga babak pertama usai, tidak ada gol yang bisa dicetak Garuda Asia. Babak kedua, Timnas Indonesia melakukan beberapa perubahan, termasuk pergantian pemain di awal babak kedua. Mereka juga mencoba bermain lebih tenang dan perlahan menekan pertahanan Malaysia. Namun, Nabil Ashura dan kolega susah sekali menciptakan peluang berbahaya. Mental bertanding anak asuhan Bima Sakti memang bermasalah di laga ini. Pada menit ke-55, Malaysia nyaris kembali mencetak gol. Tembakan jarak jauh yang dilepaskan Afiq Danish masih membentur mistar gawang. Malaysia bermain lebih pragmatis. Keunggulan 5 gol tentu membuat Harimau Muda nyaman. Mereka lebih banyak menunggu dan mencoba sesekali melakukan serangan balik. Gol hiburan. Nabil Ashura mencoba peruntungan dengan tandukan di menit ke-75. Namun, tandukan pemain bernomor punggung 10 itu tipis di atas mistar gawang Malaysia. Kiper Malaysia, Faris Farhan melakukan penyelamaian bagus. Ia menepis tendangan bebas yang dilepaskan Rizky Afrizal di menit ke-87. Arhan Kakak mencetak gol hiburan di menit ketiga injury time babak kedua. Arhan Kakak mencetak gol setelah memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Jehan Pahlevi. Skor 1-5 bertahan hingga laga usai. Alasan FIFA kirim surat ke Jokowi, bukan PSSI. Alasan FIFA mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, bukan ke PSSI sebagai federasi di bawah FIFA, setelah insiden tragedi Kanjuruhan. FIFA melalui surat ke Jokowi pertanggal 5 Oktober tahun 2022 mengaku siap membantu pemerintah untuk membangkitkan persepakbolaan Indonesia usai tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Dalam surat tersebut FIFA mengungkap 5 poin penting yang harus diperbaiki tim bersama yang berisikan FIFA, AFC, pemerintah Indonesia dan PSSI. 5 hal yang harus dibenahi adalah standar keamanan stadion, protokol dan prosedur pengamanan oleh kepolisian, dialog bersama klub dan supporter, jadwal pertandingan, serta pendampingan dan benchmarking. Menpora mengatakan Presiden FIFA Gianni Infantino mengirim surat secara langsung ke Presiden Jokowi, bukannya ke PSSI, karena menganggap tragedi Kanjuruhan sebagai situasi luar biasa. Mungkin saja ini dianggap suatu ekstraordinari oleh FIFA. Tapi kita harus berhati-hati tidak boleh menerjemahkan sesuai apa yang kita mau. Pemerintah sudah membentuk TGIPF biarlah tim itu yang bekerja, kata Menpora dikutip dari Antara. Selain itu Menpora mengatakan pemerintah tidak punya wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap PSSI, seperti desakan sebagian masyarakat yang menginginkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mundur karena tragedi Kanjuruhan. Zainuddin menyebut segala hal yang berkaitan dengan PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Nasional diatur oleh payung yang lebih besar, yaitu Federasi Internasional Cabang Olahraga terkait, dalam hal ini FIFA. Pemerintah tidak mungkin masuk dalam urusan itu. Urusan federasi nasional, ada federasi internasionalnya. Nah, kami pemerintah memberikan yang terbaik untuk olahraga Indonesia tanpa mencampuri urusan internal federasi, ucap Menpora.
Pemerintah tidak mengevaluasi individu. Tunggu saja hasil dari tim gabungan independen TGIPF. Kami tidak bisa memberikan kesimpulan sementara tim ini masih bekerja. Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U17 2023. Timnas Indonesia U17 dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U17 yang akan berlangsung tahun depan, usai digelarnya kualifikasi Piala Asia U17 2023. Kepastian itu diketahui setelah berakhirnya laga Arab Saudi melawan India pada laga pamungkas grup D kualifikasi Piala Asia U17. Pertandingan itu dimenangi oleh Arab Saudi dengan skor 2-1 atas India di Prince Mohammed bin Fahd Stadium. Arab Saudi unggul lebih dulu, 2-0 berkat sepasang gol Talal Haji dan India bisa memperkecil kekalahan melalui gol Tanglal Soun Gangte. Hasil ini membuat Arab Saudi lolos sebagai juara grup D ke Piala Asia U17 2023. Keberhasilan Arab Saudi diikuti India yang akan tampil di putaran final lewat status runner-up terbaik. Kekalahan dengan skor tipis yang dialami India juga otomatis membuat Indonesia gagal melangkah ke Piala Asia U17. Skuad asuhan Bima Sakti tak mampu melangkah karena tak masuk dalam posisi 6 tim terbaik yang bisa lolos melalui jalur runner-up terbaik. Timnas Indonesia U17 persis berada satu strip di bawah Laos yang menghuni posisi ke-6 klasemen runner-up terbaik. Laos lolos bersama 5 runner-up terbaik lainnya yakni Korea Selatan, China, Afghanistan, India, dan Thailand. Kegagalan Indonesia lolos ke Piala Asia U17 tidak lepas dari kekalahan telak kontra Malaysia di Stadion Pakansari. Arhan Kakaputra dan kawan-kawan di luar dugaan kalah telak 1-5 dari Harimau Muda. Hasil negatif itu bukan saja membuat posisi puncak direbut Malaysia yang lolos sebagai juara grup B. Namun juga kebobolan banyak gol di laga melawan Malaysia berdampak pada ketidakmampuan Timnas Indonesia U17 bersaing memperebutkan 6 tiket melalui jalur runner-up terbaik.